Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto. Berbagai inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, dengan santai, rileks ya. Ini sharing di tengah sawah. Tempatnya luar biasa, hawanya sejuk, dan memang kalau untuk liburan enak lah ya. Oke, baik, semoga teman-teman NLP Smart Indonesia semuanya sehat, bahagia, selalu lancar aktivitas, sukses dalam banyak hal. Dan saya berdoa untuk Anda semuanya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, sukses luar biasa, terus, tidak berhenti. Suksesnya harus terus menerus. Baik, sahabat NLP Smart Indonesia, dalam beberapa kelas pelatihan saya pernah memberikan tentang yang namanya bagaimana kalau kita meminta pendapat atau kita melakukan semacam rapat atau melakukan diskusi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, tapi posisinya kita nggak bisa dekat ini. Jadi misalnya nih, saya ada di Solo, sedangkan guru saya yang misalnya ngajar ngaji gitu ya, saya belajar ngaji gitu, adanya di Purworejo, jauh. Kalau kita mau ketemu malam gitu, kita ndadak pengen minta pendapatnya, bisa telepon, bisa video call, bisa. Tetapi ada hal-hal khusus yang kadang-kadang nggak bisa kita lakukan. Kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Di dalam NLP ada teknik yang lebih mudah. Saya mengenalkan di Neuro Linguistic Programming ada satu teknik yang bisa memberdayakan hal begini. Bahkan kalau kita melakukan, saya pengen minta pendapat dari orang tua saya, tapi orang tua saya sudah meninggal, sudah nggak ada, gimana ini caranya? Kan kita nggak mungkin datang ke kuburan terus ngobrol, di kuburan nanti kita ngomong dengan ahli kubur gitu, nggak bisa. Mereka sudah di alam barzah, sudah di alam kubur, nggak bisa kita ajak komunikasi lagi secara fisik, secara seperti ini. Tetapi yang terpenting, satu hal nih, ada beberapa hal kaitan, pola pikir apapun yang dulu disampaikan guru kita, orang tua kita, kakek kita, atau mungkin siapa yang bahkan sudah meninggal mendahului kita, itu yang disampaikan, cara berpikirnya, polanya, itu masih tersimpan di dalam deep structure memori kita. Sehingga ini saya berikan catatan yang sangat-sangat penting ya, bahwa teknik ini kita bukan bicara dengan ruh, kita bukan bicara dengan hal yang gaib, tapi kita berbicara, kita akan sharing dengan diskusi dengan deep structure memori kita yang ada di memori kita sendiri, bukan dengan siapa-siapa. Jadi ini saya batasi dulu, jangan berpikir kalau teknik yang ini saya ajarkan itu teknik gaib, nanti pakai jimat, pakai mantra. Bukan, ini beda. Teknik yang saya sampaikan ini benar-benar tekniknya ilmiah. Kenapa? Nanti berkaitan dengan pikiran bawah sadar, dengan pikiran yang sudah tersimpan dalam memori dalam kita. Oke, saya rasa teman-teman sudah tidak sabar untuk menunggu tekniknya. Oke, sekarang tekniknya, apa namanya tekniknya? Tidak usah pakai nama, tidak apa-apa, tekniknya banyak. Sebenarnya kalau di NLP kita nyebutnya dengan perceptual position, tapi perceptual position yang ini dilakukan memang dengan cara yang sangat berbeda. Ada orang sebagian nyebutnya dengan chair terapi, ada yang ya macam-macam. Saya akan berkisah dulu bagaimana ini dulu juga terjadi, dilakukan oleh raja-raja di tanah Jawa ini pada zaman-zaman yang dulu. Oke, baik, sahabat NLP Smart Indonesia. Di sebuah kerajaan, raja itu ada waktu ketika dia harus memutuskan masalah yang terjadi di kerajaan, itu dia harus melakukan rapat. Namanya kalau di ketoprak atau di wayang orang atau di wayang kulit sering disebut dengan pasewakan agung. Jadi di dalam pendopo keraton nanti pertemuan, ada raja, ada patih, ada tumenggung, hulu balang, panglima, ada permaisuri, ada penasihat spiritual dan lain-lainnya. Saat itu terjadi pembahasan masalah. Bagaimana kalau raja akan memutuskan, dia harus memutuskan sendiri. Nah ini ketika raja memutuskan sendiri, diberikan sebuah tantangan tentunya. Raja harus memutuskan sesuai dengan kapasitas sebagai raja dan harus mewakili aspirasi dari seluruh kerajaan yang diwakilinya.
Karena dia sebagai raja, dia punya rakyat, punya demang, punya kelurahan, punya lurah gitu ya, punya wedono, punya camat, zaman dulu residen, bahkan punya panglima, di sini punya patih, punya tumenggung, punya yang lain-lainnya lagi. Nah, saat ini ketika raja sendiri harus memutuskan sendiri. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita lihat caranya apa yang dilakukan. Si raja ini akan berangkat atau jalan ke ruang yang namanya ruang hening. Di ruang hening ini raja akan melakukan proses, kalau zaman dulu orang sering nyebut nepi, meditasi. Bukan hanya meditasi diam aja, tapi juga melakukan yang namanya konsolidasi. Raja ini akan melakukan, dia datang ke tempatnya ruang meditasi itu, ruang hening. Dia seperti akan melakukan sebuah hening. Di ruang hening itu ada beberapa kursi. Selain yang akan diduduki oleh dia, ada beberapa kursi di depannya memutar. Si raja itu duduk di salah satu kursi, yang kursi itu notabene sebagai kursi raja. Lalu di sebelahnya ada kursi permaisuri, di sebelahnya ada kursi penasihat spiritual, di sebelahnya ada kursi panglima, ada kursi tumenggung, ada kursi rakyat, ada kursi lurah, ada kursi sebagai seorang pengawal. Lalu di sini ada penasihat secara manajemennya. Jadi di kerajaan cukup lengkap dikumpulkan, tetapi yang dikumpulkan hanya kursinya. Di ruang meditasi, di ruang hening tadi, di ruang raja itu sendiri, dia akan berpikir tentang bagaimana memutuskan masalah itu. Raja akan duduk di kursi raja, lalu dia akan menyampaikan sabda atau menyampaikan sebuah ide atau menyampaikan hal yang hendak diputuskan. Hal yang hendak diputuskan itu dia akan sampaikan kepada kursi patih, kursi permaisuri, kursi penasehat, kursi lurah, kursi rakyat, dan semuanya. Lalu meminta pendapat. Ketika sudah menyampaikan, raja ini pindah ke kursi sebelahnya. Dia duduk di kursi penasehat, dia duduk lagi. Setelah dia duduk, dia dipening sebentar, lalu dia membayangkan bahwa dia sebagai penasehat raja. Dari kacamata penasehat raja ini, apa yang tidak disampaikan dalam menangani masalah yang sedang raja hadapi. Lalu berputar lagi ke tempat duduk yang sebelahnya, raja duduk misalnya di kursinya panglima. Di kursi panglima, raja sama melakukan dipening, setelah itu melakukan proses dia bervisualisasi sebagai seorang panglima. Dari sisi kacamata panglima, apa yang harus disampaikan, apa yang diambil keputusan tentang masalah yang terjadi di kerajaan. Oke, Anda sudah cukup bisa menerka kira-kira apa yang dilakukan selanjutnya. Benar, raja akan berputar ke seluruh kursi sampai dengan rakyat, sampai dengan panglima, prajurit, semuanya, sehingga raja itu akan merasakan bahwa dia seorang raja, dia seorang rakyat, dia seorang panglima, dia seorang prajurit, dan lain-lainnya. Apa yang terjadi? Kacamata ide atau cara memandang raja tadi sudah akan mewakili cara pandang dari beberapa komponen yang ada dalam kerajaan. Loh, apakah raja itu bisa dia secara langsung tiba-tiba memiliki apa yang disampaikan oleh patih, oleh penasihat, dan lain-lainnya? Secara langsung tidak. Tetapi ketika rakyat punya usulan, patih punya usulan, panglima punya usulan, prajurit punya usulan, penasihat spiritual punya usulan, manajemen penasihat ini punya usulan, usulan-usulan itu berupa yang namanya peta struktur pola pikir atau yang namanya peta mental map. Dan peta ini tidak akan jauh berbeda. Artinya, seseorang yang menjadi rakyat, ketika dia rakyat itu mengalami problematika yang berbeda, cara menyelesaikannya berbeda, tapi polanya akan sama. Ini yang akan diambil oleh raja. Artinya apa? Secara konten bisa berbeda, konteksnya tetap. Isinya berbeda, wadahnya tetap. Kenapa? Karena cetakannya tetap. Ini yang dilakukan raja, sehingga raja bisa mengambil keputusan dari 1, 2, 3, dari banyak kursi ini, bisa diambil keputusannya sehingga menjadi memudahkan ketika raja nanti mengambil sebuah keputusan, itu berarti sudah mengambil dari sisi kacamata orang-orang yang ada di sekitar raja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau yang punya masalah kita?
nggak akan jauh beda caranya. Anggap saja kita sebagai raja yang tadi saya ceritakan. Wah, punya masalah bisnis begitu rumit, begitu ruwet, ini masalah besar sekali. Oke, masuk ke ruang tersendiri. Di ruang itu Anda siapkan, Anda punya kursi untuk accounting, Anda punya kursi untuk manajemen operasi, Anda punya kursi untuk marketing, Anda punya kursi lagi untuk berbagai macam jabatan. Lah, jabatan-jabatan yang di dalam bisnis Anda, biarkan Anda duduk sebagai Anda pemilik bisnis, lalu Anda mulai bertukar kacamata dengan mereka. Cara bertukar kacamatanya, Anda duduk sebagai seorang operator, duduk sebagai supervisor, duduk sebagai manajer, duduk sebagai seorang marketer, duduk sebagai seorang finance accounting, duduk sebagai security, duduk sebagai ini kalau Anda bisnis cukup lengkap. Artinya apa? Anda di sini menjadi seorang HRD, menjadi accounting, menjadi marketing, menjadi sales, menjadi engineer dan lain-lain, Anda menjadi R&D. Disinilah Anda berpikir dengan pola kacamata orang-orang yang membantu di usaha Anda, di bisnis Anda. Karena Anda sering berinteraksi dengan mereka, Anda mendapatkan banyak hal dengan mereka. Artinya apa? Pola tata cara, pola pikir, mental map atau peta mental yang tadi saya sampaikan tidak akan jauh berbeda ketika Anda menyampaikan langsung. Tetapi ini proses yang dilakukan ketika benar-benar dalam kondisi memang kesempatan untuk komunikasi ini tidak tersedia dengan mudah. Nah, pola komunikasi ini tidak hanya untuk masalah bisnis. Anda punya masalah keluarga, ada masalah sosial, Anda punya masalah di organisasi, punya masalah dimanapun, ini bisa diberdayakan. Siapa orang yang kompeten, yang sering dekat dengan Anda, maka dia akan banyak sekali berbicara kepada Anda. Ketika dia banyak menyampaikan ke komunikasi dengan Anda, secara otomatis pola-polanya sudah terekam di dalam deep structure Anda. Kalau di kelas motivasi, saya sering menyampaikan kalau hidup seseorang akan dipengaruhi oleh 40 orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena 40 orang yang di sekitarnya itu memberikan masukan tersimpan dalam deep structure memori dalam pikiran kita. Ketika tersimpan di dalam pikiran kita, maka diberdayakan, akan digunakan untuk melakukan proses memutuskan suatu masalah dengan pola yang sama. Oke, bisa dicerna apa yang saya sampaikan. Ini salah satu mode di dalam NLP yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan Anda. Dan saya yakin pola ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Anda tetap stay tune di channel saya, Yan Subianto. Anda subscribe, like, share, dan Anda jangan lupa bubukan tanda lonceng. Materi update yang terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi dari YouTube tentunya, atau dari yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Stay tune, Anda sharing dengan saya langsung, Anda bisa pakai chat atau bisa menggunakan komunikasi langsung. Anda bisa hubungi saya di 0812 261 0050. Saya ulang, 0812 261 0050. Oke, cukup mudah sekali dan terima kasih. Saya berdoa untuk Anda dan kita berdoa untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, lancar aktivitas kita, sukses penuh barokah berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.